إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله. Tatkala seseorang diberi fasilitas dalam kehidupan ini, dia bekerja di sebuah perusahaan, bekerja di sebuah hotel, entah menduduki jabatan apa, tapi dia diberi gaji, diberi fasilitas, namun fasilitas itu tidak gratis. Ada tuntutan agar mereka yang menerima fasilitas untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Dia harus bekerja dengan baik. Dia harus masuk ke kantor di dalam waktu yang sudah ditentukan. Menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan catatan dia menerima fasilitas itu. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa Allah Jalla Jalaluhu telah memberikan fasilitas kepada kita yang jauh lebih besar yang diberikan oleh bos kita, oleh perusahaan kita, atau oleh tempat apapun kita bekerja di sana. Terkadang kita diberi fasilitas mobil oleh kantor. Akhirnya kita begitu giat bekerja karena kantor memberikan mobil. Fasilitasnya ditambah dengan gaji, dengan segala asuransi mungkin yang diberikan kepada dia. Sehingga kita semakin giat bekerja. Tapi coba kita lihat, Allah yang memberikan tangan kepada kita. Allah yang memberikan kaki kepada kita. Apa siap kantor mengganti kaki pemberian Allah? Nggak bakalan. Tatkala kita pincang dan tidak bisa mengantor, mungkin kantor akan memberikan pesangon agar kita pergi. Allah memberikan fasilitas mata kepada kita, sehingga kita bisa melihat, bisa memandang apa yang kita inginkan. Apa kiranya kalau kita buta, kantor masih akan mempekerjakan kita? Nggak bakalan. Tapi kenapa kita begitu semangatnya bekerja di sebuah kantor, di hotel mungkin, semangat dari pagi datang meninggalkan rumahnya. Karena apa? Ada gaji. Motor ini dari kantor, rumah dari kantor. Subhanallah. Tapi tatkala Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya, terkadang kita malas. Kita lupa dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Apa siap kedua kaki kita diganti dengan mobil Alphard? Nggak ada yang mau. Apa siap kedua tangan kita diganti dengan villa? Dikasih villa dengan catatan 2 tanganmu aku ambil. Nggak bakal mau manusia. Tapi terkadang kita lebih giat berbuat untuk manusia daripada untuk Rob yang menciptakan kita. Allah memiliki hak lebih besar daripada tempat kita bekerja. Karena dia yang memberikan jantung bisa berdetak. Itu Allah yang ngasih. Terkadang kita berbuat dosa dengan fasilitas pemberian Allah. Mata yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk bermaksiat. Lisan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang dibenci oleh Allah. Lidah siapa yang kau pakai? Lidah dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang membuat
sebagian orang menggunakan fasilitas pemberian Allah tanpa mengerjakan tugas-tugas dia. Itu terkadang disebabkan kita lupa kenapa kita ada di muka bumi ini. Kenapa kita hidup? Kenapa kita dilahirkan? Kenapa kita diberi rizki? Kenapa Allah memberikan tangan, kaki, hati, otak kepada kita? Satu hal, tujuan Allah menciptakan kita. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu maksud. Liya'buduni. Agar mereka mengabdi kepada aku. Agar mereka beribadah kepadaku. Agar mereka tidak meminta kecuali kepadaku. Agar waktu yang kuberikan kepada mereka itu hanya untukku. Kita harus tahu bahwa kita berada bukan untuk bermain-main. Kita berada bukan untuk cari makan. Apa beda kita dengan binatang? Kalau sekedar tujuan hidup untuk cari makan. Untuk bekerja. Melanjutkan kehidupan. Apa beda kita dengan kerbau yang dipekerjakan. Setelah bekerja dikasih makan sama dia. Beda, kita manusia. Allah memberikan hati kepada kita untuk berpikir. Ma uridu minhum min rizqin. Wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, aku gak butuh tuh manusia bekerja. Untuk ngasih aku rizki, kata Allah. Untuk ngasih makan aku. Kenapa? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Yang ngasih rezeki sama kalian tuh Allah. Kalian bisa makan, bisa bekerja, tuh Allah yang ngasih. Jangan pernah berpikir saya bisa jadi seperti ini karena saya sekolah. Saya bisa seperti ini karena saya berpikir. Banyak orang yang berpikir tapi tetap miskin. Banyak orang yang buka usaha yang sama. Temannya buka warung sate, yang satu buka warung sate. Yang satu bangkrut, yang satu berhasil. Kenapa? Allah, Rabbul Alamin. Yang ngasih rizki kepada fulan, dan Allah yang menghalangi rizki kepada fulan. Maka kita harus tahu, bahwa tujuan kita hidup itu untuk mengabdi kepada Allah. Seorang muslim ikrarnya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Untuk siapa? Sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidup dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Rabbul Alamin. Sehingga loyalitas seorang mukmin kepada Sang Pencipta harus lebih besar daripada loyalitas dia kepada negeri dia, kepada tempat kerja dia, kepada atasan dia. Tetap Allah nomor satu. Katakan kepada bos kita ketika nyuruh kita berbuat maksiat, maaf, kau tidak pernah ngasih tangan sama aku. Engkau tidak pernah memberi mata kepadaku. Kau cuma kasih gaji segitu, yang orang lain bisa kasih gaji. Tapi kau tidak pernah bisa membuat jantungku berdetak. Hidupku, matiku itu untuk Allah yang menciptakanku. Sehingga tatkala azan dikumandangkan, tatkala masuk waktu sholat, kita sedang bekerja untuk dunia kita. Ingat, yang memanggil itu adalah panggilan dari yang menciptakan kita. Dipanggil hayya ala sholah, hayya ala falah. Iya ya Allah, aku akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita yang lahir Islam semakin sadar bahwa kita harus belajar tentang pencipta kita. Harus lebih sadar kenapa kita hidup, dikasih rizki, diberi fasilitas semuanya. Untuk apa semuanya? Tentunya untuk mengabdi kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah memberikan fasilitas kepada kita dan memberikan jangka waktu agar kita menggunakan fasilitas itu. Suatu saat mata kita akan rabun. Suatu saat jantung yang Allah berikan akan mulai melemah. Suatu saat kaki kita mulai sakit-sakitan. Ada waktunya. Dan suatu saat ketika habis masa kontrak kita di tempat ini, kita akan mati. Pemilik hotel ini akan mati. Anak-anaknya akan mati. Presiden kita akan mati. Orang terkaya di muka bumi ini, ketika masa kontraknya habis, dia akan tinggalkan semua kekayaan dia. Dia hanya akan bawa amal perbuatan dia. Maka yang harus kita persiapkan adalah untuk hari yang setiap hari kita mengatakan Maliki Yaumiddin. Ya Allah, Engkau adalah Malik. Engkau adalah Raja, pemilik hari pembalasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sedikit apapun yang kau lakukan akan kau dapatkan. Jangan takut. Beramallah terus kepada Allah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran khairan yarah. Yang berbuat keburukan sedikit pun tidak ada yang terlupakan. Kita akan lupa dengan dunia ini. Kita lihat Fir'aun yang pernah menjadi penguasa Mesir. Berapa tahun dia hidup? Para sejarawan menyebutkan hanya 89 tahun atau 98 tahun atau 100 tahun hidup dia. Tapi dia hidup di kuburnya, di alam barzakh. Lebih dari 3000 tahun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Tiap hari neraka ditampakkan kepada mereka. Tiap hari. Lebih dari 3000 tahun. Terus buat apa kenikmatan 70 tahun, 80 tahun kalau itu membuat kita lengah dengan kehidupan yang abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka berusahalah untuk belajar, menuntut ilmu. Kebanyakan di antara kita tuh Islamnya keturunan. Dia tidak tahu tentang Islam. Bahkan dia tidak kenal dengan diri sendiri. Siapa dia sebenarnya? Belajar. Sisihkan waktu untuk mengkaji Al-Quranul Karim. Untuk datang ke majelis ilmu. Karena itu yang kekal nantinya. Daripada duit yang kita kumpulkan. Allah mengatakan ma indakum yanfad. Wa ma indallahi baq. Yang kalian kumpulkan akan sirna. Tapi yang kalian taruh di sisi Allah itu yang akan kekal dan abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah memerintahkan kita untuk banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awad. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab ihzim a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.